Shola'atun Nabi atau Darud. Al-Quran mewajibkan umat Islam untuk bersholawat kepada Nabi suci. Dikatakan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah untuknya. Dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang semestinya. Al-Quran Surat 33 ayat 56. Sholawat ilahi kepada Nabi suci dari Allah dan para malaikat berarti bahwa semua tuduhan yang dilontarkan terhadap beliau oleh para kritikus dan penentangnya akan terbukti salah, dan misinya akan berhasil berkat berkah yang akan Allah curahkan kepadanya. Itulah ketetapan Allah yang akan terwujud. Para malaikat bekerja di hati manusia. Makna dari malaikat yang bersholawat kepada Nabi suci adalah bahwa pikiran-pikiran baik dan mulia tentang beliau akan masuk ke dalam hati orang-orang saat mereka mempelajari kehidupan dan karya beliau. Orang-orang beriman diminta untuk ikut serta dalam mengirimkan sholawat kepada Nabi suci. Ini berarti mereka harus berjuang keras untuk menyajikan gambaran sejati kehidupan beliau kepada dunia, menghilangkan kesalahpahaman tentang beliau, dan membantah tuduhan palsu serta keberatan yang ditujukan kepadanya. Pengiriman sholawat oleh orang beriman kepada Nabi suci seharusnya tidak hanya dengan melafalkan kata-kata dan ungkapan tertentu, tetapi juga dengan melakukan kerja praktis menyebarkan pesannya yang sebenarnya. Kata-kata Darud, sebagaimana dikenal dalam bahasa Urdu, atau Shola'at Nabi, sebutannya dalam bahasa Arab, terdapat dalam sebuah hadis di Bukhari, hadis 3370, sebagai berikut. Kami bertanya kepada Rasulullah dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang harus meminta Allah untuk mengirimkan sholawat kepadamu dan kepada anggota keluargamu, karena Allah telah mengajari kami cara mengirimkan salam kepadamu?" Beliau menjawab, "Katakanlah, Ya Allah, agungkanlah Muhammad dan pengikut sejati Muhammad. Sebagaimana Engkau telah mengagungkan Ibrahim dan pengikut sejati Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Agung. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan pengikut sejati Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan pengikut sejati Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, Maha Agung." Kata yang diterjemahkan di atas sebagai pengikut sejati adalah al. Itu muncul di sini dalam Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Itu berarti keturunan, tetapi dalam kasus seorang nabi, beliau memiliki makna yang lebih luas, yaitu pengikut sejatinya. Doa ini, yang diajarkan kepada umat Islam oleh Nabi suci, menunjukkan kerendahan hati beliau dalam 3 cara. Sementara di agama-agama lain, para pengikut berdoa kepada pendiri agama atau atas namanya, di sini umat Islam berdoa untuk pendiri agama mereka. Nabi suci telah meminta agar doa di atas diucapkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pengikut sejatinya. Menurut Al-Quran sendiri, hanya beberapa ayat sebelum ayat Al-Quran Surat 33 ayat 56 yang dikutip di awal kajian ini, dikatakan kepada semua orang beriman. Dialah Allah yang memberi sholawat kepadamu, orang beriman, dan demikian pula para malaikatnya agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Al-Quran Surat 33 ayat 43. Dengan demikian, orang-orang beriman mendapatkan berkah yang sama seperti yang dilimpahkan kepada Nabi karena hubungan mereka dengan beliau.
Nabi suci sendiri biasa mengirimkan sholawat kepada para pengikutnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang wanita berkata kepada Nabi, "Mohonkanlah sholawat untukku dan juga untuk suamiku." Nabi bersabda, "Semoga Allah mengirimkan sholawat kepadamu dan suamimu." Abu Daud, hadis 1533. Dia meminta Nabi suci untuk mengucapkan sholli, Allah, limpahkan sholawat atas dirinya dan suaminya, dan beliau melakukannya. Daud menyerukan keagungan dan berkah yang sama untuk dilimpahkan kepada Nabi suci Muhammad dan pengikut sejatinya seperti yang diberikan kepada Ibrahim dan pengikut sejatinya. Jadi kita umat Islam mengingat dalam doa ini bahwa orang lain sebelum kita, bahkan mereka yang keturunannya kemudian menentang umat Islam, telah diberi berkah oleh Allah, dan kita berdoa agar kita sebagai Muslim dijadikan ahli waris atas berkah yang sama. Berkah apa sajakah yang dianugerahkan sebelumnya kepada Ibrahim dan pengikut sejatinya? Ini disebutkan dalam bentuk janji-janji kepada Ibrahim di dalam Alkitab. Sebagai contoh, Tuhan berfirman kepada Ibrahim, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan saling memberkati." Alkitab, Kitab Kejadian 12:2-3. Tetapi para pengikut Ibrahim sebelumnya, yaitu kaum Yahudi dan Kristen, menyimpang dari ajarannya baik dalam keyakinan maupun perbuatan mereka. Karena itu mereka dicabut dari janji ini. Allah kemudian membangkitkan Nabi Muhammad untuk menegakkan kembali agama Ibrahim dan untuk memenuhi janji ini dalam membuat bangsa yang besar dan diberkati di dunia melalui beliau dan para pengikutnya. Kita sebagai Muslim harus memperhatikan peringatan bahwa bangsa-bangsa sebelumnya yang kepada mereka Allah janjikan kebesaran telah dicabut dari janji ini ketika mereka menyimpang dari ajarannya dan melakukan perbuatan salah. Akhir kajian 29.